Mama, Papa. Ketemu lagi. Saya Dr. Markus Danut Santoso, dokter spesialis anak. Di masa era pandemi COVID-19 ini, kita sebagai dokter anak bersama dengan para orang tua sering mengedukasi bahwa kita saling menjaga diri, menjaga jarak, kemudian melakukan social distancing, physical distancing, dan sehubungan dengan konsultasi, kita sering melakukan telemedicine, telekonsultasi. Tapi dalam telekonsultasi atau telemedicine itu kita tidak terlalu bisa memeriksa perkembangan-perkembangan dari anak tersebut. Nah, saya sering mengalami di klinik setelah beberapa bulan ini kita telekonsultasi pasien-pasien yang kemudian datang ke poliklinik melakukan vaksinasi misalnya, saya lihat kok ada masalah-masalah dalam hal perkembangan. Terutama masalah-masalah itu sebenarnya simpel, tapi bisa menjadi bahan yang sangat-sangat bermasalah untuk si anak di kemudian hari. Sehubungan dengan hal itu, saya berencana untuk memberikan video online untuk membantu papa mama dalam memahami proses perkembangan, kemudian membantu cara melakukan bermain yang sehubungan dengan perkembangan itu sendiri untuk mengoptimalkan perkembangan anak, dan sekaligus kemudian membantu anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain dengan baik. Saya akan mulai dengan sesi pertama, yaitu hal yang sangat basic, sangat mendasar sehubungan dengan perkembangan anak. Yuk sekarang kita mulai, Papa Mama, kita masuk ke topik utamanya hari ini. Pertama-tama untuk memahami perkembangan anak, kemudian kita mencoba mengajak anak bermain sesuai tahapan perkembangan, itu dimulai dari pemahaman mengenai perkembangan otak manusia. Ini seperti terlihat di gambar yang ada di monitor saya. Pada saat anak lahir, sebenarnya sudah terjadi perkembangan, yaitu terutama diawali dengan perkembangan sensori. Sensori itu termasuk penglihatan atau vision, pendengaran atau hearing, kemudian sensori lain yaitu sensori perabaan, pengecapan, dan sebagainya. Ini mulai terjadi perkembangan sebelum lahir, kemudian dia akan meningkat dengan sangat pesat dalam usia anak mencapai 5 bulan sampai dengan 7-8 bulan, itu sudah mencapai titik puncaknya untuk perkembangan. Kemudian akan melandai dan mencapai tingkat kematangan atau penyempurnaan di usia 7 atau 8 tahun. Proses perkembangan lain, yaitu yang juga dimulai sejak anak sebelum dilahirkan, itu adalah perkembangan berbahasa. Ini juga meningkat sangat pesat. Bahkan sampai anak umur 7 atau 8 bulan, 9 bulan, itu proses perkembangan bahasanya sudah mencapai titik optimal. Kemudian pelan-pelan mencapai penyempurnaan dan akhirnya benar-benar sampai pematangan di usia juga sekitar 8 tahunan. Nah, di sisi lain, higher cognitive function itu juga dimulai sejak anak lahir, dia meningkat sangat cepat sampai usia 1 atau 2 tahun, kemudian dia akan menuju ke penyempurnaan sampai anak itu menjadi umur dewasa sekitar umur 16-17 tahun. Higher cognitive function ini adalah anak berkembang secara emosi, pola pikir, kepribadian, dan perilaku. Nah, jadi kalau kita melihat dari pola perkembangan yang seperti ini, tentu pertama kali kalau kita mengajak anak-anak bermain, anak baru lahir, tentu yang kita ajak bermain pertama-tama kita berfokus atau mengutamakan masalah-masalah atau mainan yang berhubungan dengan sensori, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya. Nah, kemudian karena ini juga fungsi berbahasa juga pada waktu yang sama juga ikut berkembang cepat, dalam proses kita mengajak anak bermain yang berhubungan dengan sensori, kita juga harus mengajak anak untuk bercakap-cakap, bernyanyi, dan sebagainya, sehubungan dengan kata-kata atau bahasa yang anak akan mengerti sesuai usianya. Di sisi lain,
untuk perilaku, emosi dan sebagainya supaya berkembang juga sesuai tahapan perkembangannya. Saat itu tentu kita juga harus mengajak anak bermain dengan emosi kita yang cukup membuat anak menjadi stabil, membuat anak juga tertawa riang, membuat anak ingin bercanda dan bermain dengan kita untuk selanjutnya. Jadi hal-hal ini sangat mendukung sesuai dengan proses perkembangan anak berdasarkan gambar ini. Saya ambil contoh di klinik sehari-hari. Seorang anak katakanlah umur 6 bulan. Kalau kita lihat umur 6 bulan ini udah di posisi sini. Pada saat umur 6 bulan itu sebenarnya proses perkembangan bahasanya sudah lebih maju. Proses perkembangan sensorinya sebelumnya sudah mencapai titik optimal dulu. Baru proses perkembangan bahasanya sedang mencapai titik peningkatan menuju optimal. Di sisi lain, higher cognitive function-nya juga sudah mulai berkembang, tapi belum mencapai titik optimal. Jadi, tidak rasional kalau anak umur 6 bulan, kemudian kita misalnya minta anak itu untuk menyebutkan nama-nama benda yang ditunjuk. Terlalu jauh, karena itu masih dalam proses perkembangannya belum mencapai titik optimal. Yang lain lagi, kalau kemudian anak itu sudah 6 bulan, 7 bulan, sudah mulai belajar duduk. Kita kemudian seringkali minta anak itu mengambil ini dan mengambil itu, terus kemudian memberikannya kepada kita, ayo kasih mama, kasih mama. Tentu kemudian anak itu belum tentu bisa, karena secara proses perkembangan higher cognitive function-nya memang sedang dalam proses, belum mencapai ke tingkat-tingkat di mana dia harusnya sudah mencapai optimal. Oleh karena itu, anak-anak umur 6 bulan kita mengajak main. Kita tentu mengajak main yang fokusnya di sini, sensori, kemudian bahasanya juga yang simpel-simpel aja dimengerti anak, membuat anak bergembira. Cara dengan anak, bicara perlahan-lahan, secara vision, kita harus juga pandang mata anak, supaya anak kemudian fokus mata ke kita. Language, yang nggak usah yang susah-susah, bahasanya yang gampang-gampang aja. Misalnya kita bilang, ayo nak, mama di sini, papa di sana, itu bicaranya yang jelas supaya anak juga mendengarnya dengan jelas. Jangan kemudian kita bicara tapi kita sendiri sambil bicara kumur-kumur, karena kita bicara sambil megang HP, sambil chatting sama orang. Jadi kita ngomong sama anak kayak nggak fokus juga. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, demikian papa dan mama untuk sesi pertama video ini. Saya akan segera mengakhiri. Dari video yang tadi saya tayangkan dan sudah saya jelaskan, sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa proses bermain untuk perkembangan pada anak itu perlu keterlibatan langsung orang tua. Sehubungan dengan tahapan perkembangan anak, orang tua juga perlu memperhatikan cara-cara bermainnya, supaya cara bermain itu mengikuti juga tahapan perkembangan anak, supaya anak mencapai tumbuh kembang yang optimal. Di video-video selanjutnya itu akan saya jabarkan lebih lanjut hal-hal yang lebih detail mengenai proses-proses bermain sehubungan dengan tahapan perkembangan anak. Selain itu, untuk papa dan mama yang ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan, silakan. Makasih.